Bongkar akar masalah JIS, Persija akhirnya bicara belak-belakan. Polemik JIS kembali memanas, Persija akhirnya buka suara lebih terbuka soal penyebab mereka terusir dari kandang sendiri, dan sorotan kembali tertuju pada masalah rumput yang tak kunjung membaik. Persija Jakarta kini menghadapi kenyataan berat karena kemungkinan besar tidak bisa menggunakan JIS untuk gelaran Super League 2025-2026. Situasi ini memaksa Macan Kemayoran mencari opsi stadion lain sambil menunggu perbaikan fasilitas. Permasalahan utama tetap berada pada kualitas rumput JIS yang dianggap tidak memenuhi standar pertandingan. Rumput cepat rusak meski tidak digunakan untuk konser sehingga menimbulkan risiko bagi kelancaran kompetisi. Ketua Panpel Persija Ferry Indra Syarif menegaskan bahwa kondisi lapangan adalah akar masalah terbesar. Rumput yang tidak stabil membuat pertandingan berisiko terganggu dan membahayakan para pemain di lapangan. Saat kami tandang lawan Arema FC, lalu berjumpa Persita, di 2 pertandingan itu saja kondisi rumputnya sudah rusak. Pernyataan itu memperjelas betapa mengkhawatirkannya kondisi rumput JIS. Tanpa aktivitas konser sekalipun rumput mudah rusak setelah 2 laga beruntun sehingga memancing kritik terhadap manajemen stadion. Artinya tanpa konser pun, 2 pertandingan beruntun beresiko merusak rumput, kata Bung Ferry. Ferry juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dari pihak pengelola JIS. Menurutnya alasan soal kurangnya sinar matahari tidak masuk akal dan jenis rumput serta media tanam harus diperiksa lebih mendalam. Kalau mereka sebut karena matahari, rasanya tidak mungkin sampai separah itu. Stadion lain rumputnya bagus. Saya ingin ada evaluasi soal jenis rumput dan media tanamnya, tegas Bung Ferry. Persija sendiri tidak keberatan jika harus sementara bermain di stadion lain. Mereka ingin perbaikan dilakukan secara serius agar pada jangka panjang dapat kembali bermain di JIS dengan kualitas lapangan yang lebih layak untuk kompetisi. Dukungan supporter Jackmania juga jadi dorongan agar masalah ini segera dituntaskan. Saya ikhlas kalau kami belum bisa main di JIS demi perbaikan jangka panjang. Yang penting adalah kami bisa main di JIS dalam jangka panjang, tutup Bung Ferry. Masalah JIS akhirnya bukan hanya urusan teknis lapangan melainkan juga kesiapan manajemen dalam merawat fasilitas. Persija berharap langkah konkret segera dilakukan agar polemik ini tidak lagi mengganggu persiapan mereka menghadapi musim mendatang. Pertarungan panas di papan atas kembali tersaji ketika Persija bersiap menghadapi PSIM, dan sorotan utama tertuju pada sosok mantan yang sedang on fire, yaitu Tjahja Supriyadi, kiper muda yang kini tampil menggila di bawah Mister PSIM. Kiper PSIM Yogyakarta Tjahja Supriyadi akan bereuni dengan mantannya Persija Jakarta di pekan ke-14 BRI Super League 2025-2026. Pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Jumat, tanggal 28 November tahun 2025, malam WIB. Laga ini sangat krusial mengingat kedua tim sedang bersaing ketat di papan atas klasemen sementara. Persija berada di peringkat kedua dengan 26 poin sementara PSIM menempel di posisi keempat dengan 22 poin. Kemenangan pada laga sebelumnya membuat duel ini makin panas. PSIM menang tipis 1-0 atas Bayangkara FC sedangkan Persija menghajar Persik Kediri 3-1 yang membuat kepercayaan diri kedua kubu meningkat drastis. Selain adu strategi, laga ini juga menjadi ajang reuni bagi Tjahja. Kiper PSIM itu pernah berseragam Persija pada musim 2023-2024 namun gagal mendapatkan posisi utama sehingga memilih pindah ke kasta kedua bersama FC Bekasi City. Perjalanannya tidak sia-sia karena Tjahja tampil mengesankan dan membuat PSIM yang baru promosi berani meminangnya. Kini ia menjadi salah satu kiper paling mencuri perhatian di liga dengan performa kokoh dan konsisten. Pemain yang pernah membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 itu sudah mengoleksi 3 Man of the Match. Kualitasnya diakui banyak pihak termasuk pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel serta juru taktik Bayangkara FC Paul Munster. Para pemain lawan tampil bagus, namun kiper kami Tjahja Supriyadi bermain sangat luar biasa dengan banyak penyelamatan krusial. Saya sangat puas dengan penampilannya. Dia berhasil menggagalkan banyak peluang emas Bayangkara FC, kata Van Gastel yang dilansir dari iLeague. Di babak kedua kami terus menekan dan punya banyak peluang untuk mencetak gol. Menurut saya pemain terbaik di laga ini adalah kiper mereka, kata Paul Munster. Kehebatan Tjahja berpotensi menjadi batu sandungan bagi Persija yang sedang mengejar Borneo FC di posisi puncak dengan 33 poin. Macan Kemayoran juga sedang dalam tren positif dengan 5 kemenangan beruntun musim ini. PSIM ganggu langkah Persija dapatkan Ivar Jenner. Rumor perebutan Ivar Jenner memasuki babak baru. Persija yang sejak awal menjadi kandidat terkuat kini mendapat gangguan dari PSIM. Namun secara realistis posisi Macan Kemayoran tetap paling kokoh dalam persaingan ini.
Kejutan besar muncul di bursa transfer paruh musim. PSIM Yogyakarta disebut melakukan langkah sensasional dengan mencoba memburu Ivar Jenner. Padahal sejak lama nama Persija Jakarta menjadi klub terdepan untuk memulangkan gelandang timnas Indonesia itu. Masuknya PSIM dalam perburuan ini jelas mengusik ketenangan Persija Jakarta. Macan Kemayoran sudah lama memproyeksikan Ivar sebagai elemen penting lini tengah mengingat kebutuhan tim dan kedekatan sang pemain dengan beberapa pilar Persija di timnas seperti Rizky Ridho dan kawan-kawan. Kontras dengan PSIM yang baru naik kasta, Persija memiliki struktur jauh lebih mapan. Mereka bukan hanya unggul finansial, tetapi juga menawarkan stabilitas kompetitif serta lingkungan yang lebih ideal untuk perkembangan karir Ivar di level tertinggi liga. Kontrak Ivar di FC Utrecht yang berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2026 membuat kedua klub harus menyiapkan dana besar jika ingin menebusnya. Nilai pasar Ivar berada di kisaran 5,21 miliar. Angka yang lebih realistis dipenuhi Persija dibandingkan PSIM yang masih dalam tahap pembangunan skuad. Dengan eksposur lebih besar dan ambisi juara yang jelas, Persija berada pada posisi paling logis sebagai tujuan Ivar. Macan Kemayoran punya sejarah panjang dalam mengembangkan pemain muda serta jangkauan branding yang tidak dimiliki PSIM. Selain itu, hubungan dekat Ivar dengan sejumlah pemain Persija memberi keuntungan tambahan. Kedekatan tersebut menciptakan ruang adaptasi lebih mudah jika ia bergabung, sementara PSIM harus bekerja jauh lebih keras untuk meyakinkan sang gelandang. Pendukung Persija yang dikenal sebagai Jackmania juga memberikan dorongan besar agar klub memenangi perburuan ini. Dukungan masif dan atmosfer pertandingan yang intens menjadi nilai emosional yang sulit ditandingi klub manapun di Indonesia.